Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat At-Tin, tepatnya sampai pada ayat yang ke-7 dan yang terakhir, yaitu firman Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apakah yang membuatmu mendustakan adil? Nanti akan ada dua penafsirannya. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ini dua ayat terakhir dari surat At-Tin. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fama yukadzibuka ba'du biddin, ayu syai'in yukadzibuka ayyuhal insan biyaumil jaza alal a'mal. Apa yang menjadikanmu, wahai manusia, mendustakan hari pembalasan semua amal perbuatan? Ini penafsiran yang pertama dari kata-kata ad-din, yaitu yaumul jaza. Kalau dalam segi bahasa Arab, kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau beramal, engkau akan diberikan balasan. Sebagaimana yang sudah kita lewati dari tafsir surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan hari kiamat. Itu makna pertama dari ad-din, atau penafsiran pertama. Apa makna fama yukadzibuka ba'du biddin? Apa yang membuat engkau, wahai manusia, mendustakan hari pembalasan? Adil, yaitu hari pembalasan. Dan ini yang juga sudah kita sering lewati dari awal tafsir juz amma, bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah mereka mendustakan hari kiamat. Meskipun sudah Allah tegakkan berbagai macam hujah-hujah. Ya, di antaranya kalau kita sekarang di musim hujan misalnya seperti ini,
Allah mengatakan wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi itu, tanah itu kering kerontang mati. Ketika Allah turunkan air hujan, dia bergerak dan dia pun tumbuh. Kemudian kata Allah, itu adalah apa? Tanda kekuasaan Allah. Allah sanggup untuk menghidupkan manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Ini sekali lagi kata Allah, fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang membuat engkau wahai manusia, terutama tadi orang-orang musyrikin jahiliyah, mendustakan hari kiamat. Demikian pula Allah kisahkan banyak kisah seperti Ashabul Kahfi. Itu juga diantaranya untuk menegakkan hujjah atas mereka bahwasanya Allah sanggup bangunkan, menghidupkan yang sudah Allah tidurkan atau juga Allah wafatkan. Dalam arti tadi ditidurkan selama 300 tahun lebih. Allah ala kulli syai'in qadir. Namun mengapa engkau wahai kaum musyrikin mendustakan hari pembalasan? Ini penafsiran yang pertama dan ini yang diambil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ada pula penafsiran yang kedua, ad-din, yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW alias dinul Islam. Ad-din di sini maknanya yang kedua agama. Sebagaimana dalam firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah al-Islam. Demikian pula dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, din selain Islam, maka ditolak darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Sekali lagi ini penafsiran yang kedua, apa yang membuat kalian wahai manusia mendustakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kaidahnya dalam tafsir seperti yang sudah kita sampaikan, selama penafsiran itu tidak saling bertabrakan, bertentangan, maka bisa diambil dua-duanya. Di antara yang di sini orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari kiamat, pembalasan. Demikian pula orang musyrikin juga mendustakan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua-dua penafsiran ini sangat amat bisa diterima. Wa qad ra'aita min ayatillahil katsira ma yahsul laka bihil yaqin. Padahal engkau, sekali lagi ini terutama ditujukan kepada kaum musyrikin jahiliyah. Padahal engkau telah melihat, menyaksikan sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat banyak, yang seharusnya engkau yakin akan hari pembalasan dan akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Apalagi dalam penafsiran yang kedua misalnya, mengapa engkau mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW? Padahal tanda-tanda kebenaran Nabi SAW sangat amat banyak sekali. Bahkan sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi, kalian sudah mengetahui bagaimana amanahnya beliau sampai digelari dengan Al-Amin. Demikian pula dengan adanya mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Bahkan ketika mereka meminta bulan dibelah, Allah belah. Ini sekali lagi apa? Tanda-tanda kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Namun inilah namanya sebagaimana firman Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Sungguh terang beneran kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Meskipun demikian, mereka tetap tidak mau mengimaninya. Dan terutama mereka juga lebih mendahulukan ajaran nenek moyang mereka
daripada yang diajarkan oleh Allah kepada Ar-Rasul SAW. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Allah berfirman, apabila diseru kepada orang musyrikin jahiliyah, ikutilah yang diajarkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Mereka menjawab, cukup bagi kami ajaran nenek moyang kami. Kata Allah, meskipun nenek moyang mereka la yaqilun, tidak berakal dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Inilah sekali lagi, kalau sudah hati tertutup dengan noda-noda kekufuran, kesyirikan, kebenaran seterang apapun, mereka tolak. Demikian pula tadi, meskipun terang benderang tentang kekuasaan Allah yang sanggup menghidupkan orang yang sudah menjadi tulang belulang. Seperti yang mereka katakan, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Orang musyrikin mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Allah mengatakan, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Nabi Muhammad, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Ya, secara dalil nas sudah jelas Allah Maha Kuasa. Secara dalil akal sehat, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu lebih bisa lagi untuk sekedar mengembalikan ya manusia kepada alam akhirat, menghidupkan tulang belulang ya manusia tersebut. Intinya Allah Subhanahu wa taala di sini kata sebagian para ulama istifham lil ingkar. Ini mengingkari orang-orang musyrikin. Apa yang membuat kalian mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan, hari kiamat, dan juga mendustakan agama Allah. Allah nggak butuh jawaban. Ya, sebagaimana firman Allah, "A'antum a'lamu amillah." Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah lebih tahu. "A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Apakah Rob-Rob Tuhan-Tuhan yang banyak lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ini pertanyaan, gak butuh jawaban. Ini maknanya lil ingkar. Allah mengingkari kesyirikan mereka, dan di sini juga Allah mengingkari kekufuran mereka terhadap hari kebangkitan, dan juga kekufuran mereka, pendustaan mereka terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Syekh, wa min ni'amihi ma yujibu 'alaika alla takfura bi syai'in minha. Dan kalau mereka mau berpikir sejenak, mereka mengetahui bagaimana nikmat Allah yang sangat banyak kepada mereka, yang itu sebetulnya melazimkan kepada mereka untuk mereka tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau mungkin bisa ditambahkan seperti yang sudah kita sering sampaikan, orang musyrikin jahiliyah, Abu Lahab CS, mereka mendustakan 3 hal yang paling pokok. Mendustakan tadi hari kebangkitan, qala man yuhyi idhama wa hiya ramim. Kemudian mendustakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketiga, mendustakan keesaan Allah dalam al-uluhiyah. Bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan mereka juga tentang apa? Tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan alam semesta, dan itu mereka akui. Seperti yang sudah kita sering sampaikan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Ini disampaikan oleh Allah untuk menegakkan hujjah, mengingatkan mereka, kalau kalian sudah yakin Allah yang menciptakan itu semuanya, kewajiban kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma
fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan yang di antara keduanya, maka konsekuensinya fa'budhu, maka ibadahilah Allah, wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada yang sama. Maka jangan menyembah selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan beristighatsah kepada selain Allah, baik malaikat, baik nabi, baik wali yang telah mati. Hanya apa? Allah yang berhak untuk diibadahi, karena Allah satu-satunya yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an. Dan di antara banyak nikmatnya, itu semuanya mewajibkan, mengharuskan untuk mereka sebetulnya orang musyrikin beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, iman kepada rububiyah, uluhiyah, dan juga nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, meskipun mereka mengetahui Allah yang menurunkan nikmatnya ini, memberikan rezeki kepada mereka, namun tetap mereka berbuat kufur kepada Allah dengan menyekutukan Allah dalam ibadah, meskipun dikala senang saja. Orang musyrikin secara umum, kalau mereka dalam kondisi susah, dalam kondisi kritis, mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam doa. Seperti yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Al-Ankabut, fa'idha raqibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka berlayar di lautan, tertimpa ombak badai besar, musibah di lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan al-ikhlas. Ini orang musyrikin jahiliyah, Allah yang mengebarkan, Allah yang menciptakan. Harus kita membenarkan, mengimani kabar berita dari Allah. Orang musyrikin kalau ditimpa musibah, mereka berdoa kepada Allah. Namun falamma najahum ilal barri, ketika diselamatkan di daratan, baru mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka. Kata para ulama, namun sangat disayangkan, sebagian kaum muslimin susah senang menyekutukan Allah dalam ibadah. Ketika dapat musibah, misalnya tertimpa musibah apapun, sakit ataupun kebangkrutan atau di PHK, datang terkadang kepada dukun-dukun. Padahal dukunnya juga pengangguran. Dukunnya hanya bisa menipu manusia. Naudzubillahi min dzalik. Atau naudzubillahi min dzalik, datang kepada kuburan keramat, minta-minta kepada yang sudah meninggal. Padahal yang sudah meninggal, kata Rasul, siapapun, idza mata ibnu Adam inqata amalu, apabila anak Adam sudah meninggal dunia, terputus sudah amalnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau orang itu berpikir sejenak, menggunakan akal sehatnya, ngapain dia minta kepada yang telah meninggal dunia? Sedangkan pada waktu orang itu meninggal dunia, siapa yang memandikan jenazahnya? Bisa mandi sendiri? Apakah yang sudah mati, siapapun itu, entah dia nabi, entah dia wali yang soleh, apakah dia bisa mengkafani dirinya sendiri? Bisa. Apakah dia yang jalan sendiri masuk ke pemakaman? Tidak bisa, ingkota amaluh. Namun kenapa setelah dimasukkan ke pemakaman kok diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah juga menegaskan, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu, doamu kepada yang telah meninggal dunia. Makanya dahulu para sahabat Rasul SAW, ketika Rasul masih hidup, mereka minta didoakan oleh Rasul. Sebagaimana kisah orang Arab Badu yang ditimpa paceklik di kampung halamannya, minta agar Rasul doa kepada Allah. Rasul doakan. Pada waktu berikutnya, Allah timpakan di desanya banjir bandang. Dia pun datang kepada Rasul, minta doa kepada Rasul. Waktu itu Rasul masih hidup. Namun setelah Rasul meninggal, tidak ada satupun sahabat
datang ke kuburan beliau minta kepada Rasul SAW entah dengan nama tawasul ataupun tabaruk atau yang lainnya. Mereka minta doa orang yang masih hidup, sebagaimana dalam kisah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul, yang dimintai doa oleh Umar bin Khattab ketika paceklik di zaman beliau. Ketika itu Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul, masih hidup. Seandainya boleh meminta kepada yang meninggal dunia, para sahabat nggak mungkin berpaling dari orang yang paling mereka cintai, yang mereka tahu manusia terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Namun inilah yang Rasul ajarkan, setelah meninggal dunia terputus amal perbuatan manusia, maka tidak boleh dimintai sekutukan Allah dengan yang meninggal dunia tersebut. Namun sangat disayangkan tadi, orang musyrikin jahiliyah paham yang bisa mengentaskan musibah hanyalah Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Namun tadi sayangnya mereka kalau diberi kebaikan, keselamatan, mereka menyekutukan Allah dengan berhala mereka. Dan sangat memprihatinkan kalau ada umat Islam yang susah senangnya berdoa kepada selain Allah ataupun menyekutukan Allah dengan selainnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ayat yang terakhir dari surat At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kata Syekh, fahal taqtadi hikmatuhu an yatrukal khalqa sudah la yu'marun wa la yunhaun. Ini diantara makna Allah hakim yang paling adil, bahwasanya hikmah Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bal yu'mar wa yunha. Bahkan hikmah Allah menciptakan manusia untuk mereka dilarang, untuk mereka diperintah. Ini sekali lagi, manusia Allah ciptakan tidak sia-sia. Ada hikmah yang mulia, ada tujuan yang mulia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah. Ya, sudah kita sering sampaikan, perintah yang pertama dan utama perintah bertauhid, larangan yang utama dan pertama larangan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah Allah menciptakan manusia. Dari sini kata para ulama, ya, ada dua makna Allah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Yang pertama berkaitan dengan hukum Allah al-qadari. Berkaitan dengan takdir Allah. Atau kalau bisa dikatakan hukum kauni. Adanya musibah misalnya. Ini adalah hukum Allah al-qadari al-kauni. Dan wajib kita yakini, tidak mungkin Allah menimpakan musibah kecuali ada hikmahnya. Sekali lagi, kata-kata ahkamul hakimin ini berkaitan dengan hukum Allah al-qadari. Semua hukum Allah adil. Entah hukum kauni, seperti tadi Allah misalnya menimpakan musibah, banjir bandang atau angin puting beliung atau yang semisal dengannya. Ini pasti ada hikmahnya. Ini pasti menunjukkan akan keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum." Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Namun merekalah manusia yang berbuat zalim kepada diri mereka. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Ini keadilan Allah. Allah Maha Adil dalam hukumnya yang qadari berkaitan dengan musibah tadi, ya, pasti itu adalah apa? Keadilan Allah.
Tidaklah Allah menimpakan musibah karena perbuatan manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, bencana, bala di daratan, di lautan karena sebab tangan-tangan manusia. Seperti yang kita syaratkan tadi. Allah memerintahkan mereka hanya beribadah kepadanya. Allah menjelaskan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Contoh misalnya nikmat di lautan, luar biasa. Kekayaan alam di lautan. Mulai dari ikannya, mulai mungkin juga tambangnya, mulai dari pemandangannya. Namun masih banyak orang-orang yang menyembelih kerbau ditempatkan di lautan untuk dipersembahkan kepada kata mereka penunggu lautan, kepada jin-jin yang menunggu lautan agar mereka tidak ditimpa. Naudzubillah min dzalik. Allah memberikan mereka nikmat, namun mereka menduakan Allah, namun mereka menyekutukan Allah. Kalau Allah menimpakan musibah, ini adalah keadilan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Sekali lagi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Adil semua hukumnya, baik hukum al-qadari ataupun hukum asy-syar'i. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekh tadi, semua ada hikmahnya. Di antaranya Allah menciptakan manusia ada hikmahnya. Apa itu? Untuk diperintah, untuk dilarang. Dan semua perintah Allah, semua larangan Allah itu adil. Tidak ada kedzaliman sama sekali. Ya, orang itu diperintah salat 5 waktu, itu keadilan Allah. Allah memiliki hikmah di balik itu semuanya. Dan Allah tidak boleh ditanya, kenapa Allah memerintah demikian-demikian? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Manusialah yang akan ditanya oleh Allah. Karena Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang memiliki semuanya. Maka Allah berhak memerintah dan melarang. Adapun kita hamba Allah cukup sami'na wa ata'na. Kita dengarkan, kita taati. Demikian pula musibah yang ditimpakan tersebut tidak boleh kita tanya mengapa Allah menimpakan musibah demikian dan demikian. Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Maha adil dalam semua hukumnya, hukum qadari yang berkaitan dengan alam semesta atau hukum asy-syar'i. Contoh yang lain misalnya dalam hukum syar'i, Allah mensyariatkan hukum qisas. Bagi yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, hukumannya diqisas, dihukum mati oleh pemerintah kaum muslim. Ini hukum yang adil, ya, tidak melanggar hak asasi manusia sama sekali. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu apa yang bermanfaat bagi manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful al-khabir. Ya, cuma terkadang manusia hanya melihat dari satu sisi saja. Kasihan kalau dihukum mati. Apakah mereka nggak kasihan dengan yang dibunuh? Ya, dan dalam ayat dikatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi manusia kalau mereka mau berpikir. Kalau hukumannya hukuman mati bagi yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ini akan menjadi efek jera bagi yang lain. Ya, sekali lagi, semua hukum Allah itu adil. Makanya Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bisa kafir, bisa fasik, bisa dhalim. Kata ulama, tergantung kondisi orangnya, pelakunya. Kalau dia meyakini hukum Islam tidak relevan dengan zaman, kalau dia meyakini hukum Barat lebih baik daripada hukum Islam, maka ini hukumnya kufur akbar, bisa mengeluarkan dari al-Islam. Kalau dia meyakini hukum Islam yang terbaik, hukum Islam yang paling afdal, cuma karena hawa nafsu, karena mungkin uang suap dan sebagainya, maka orang ini fasik, dolim, tidak sampai kepada
kufur al-akbar. Intinya ada perinciannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin dan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah. Namun seorang muslim muslimah harus meyakini hukum yang paling adil, yang terbaik, hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan manusia. Hukum dalam akidah, hukum dalam ibadah. Orang berakidah harus berhukum dengan hukum Allah, harus mengikuti hukum Allah, hukum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mau berakidah, ikuti hukum Allah, ikuti akidah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang mau beribadah harus berhukum dengan hukum Allah, harus beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang dalam bermuamalah, jual beli, harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam tadi hukuman al-hudud, ya, kriminal ataupun hukuman tadi bagi para pelaku kriminal dengan hukum Allah, dengan yang berlaku dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Allah berfirman, dan berhukumlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang muslim wajib meyakini alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Cuma tadi harus bisa membedakan mana yang berhukum dengan hukum Allah, yang hukumnya kufur besar, dengan yang tidak kufur besar. Dan ini sudah kita sering jelaskan dalam kajian mungkin yang lain. Ini salah satu jurang pemisah antara ajaran teroris atau khawarij dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejak zaman awal munculnya nenek moyang teroris yang bernama Al-Khawarij, yang mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, salah satu sumbernya menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, dan beliau dikafirkan gara-gara tuduhan tidak berhukum dengan hukum Allah. Kata Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Asy-Syariah, wa mimma yatsba'ul haruriyah minal mutasyabih qauluhu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Di antara syubhat kelompok khawarij, nenek moyang kelompok teroris, mereka itu salah paham tentang Al-Maidah 44. Mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir mutlak, murtad dari Islam, halal darahnya, layak dibom. Ini kelompok apa? Teroris pelopori oleh khawarij tadi. Namun Ahlussunnah mengatakan tidak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa dikafirkan, ada perinciannya, dan yang berhak menvonis si B si C-nya kafir, pengadilan syariat, hukum di pengadilan yang diputuskan oleh hakim ulama, bukan orang-orang sembarangan. Sekali lagi harus diyakini alaihissallahu bi ahkamil hakimin, hukum Allah, hukum yang paling adil, entah dalam hukum takdirnya, hukum dalam syariatnya. Kemudian kata beliau, amil ladzi khalaqal insan atwaran ba'da atwar wa awsala ilaihim minan ni'am wal khair wal birri ma la yuhsunahu wa rabbahum tarbiyal hasana la budda an yu'idahum ila darin hiya mustaqarruhum wa ghayatuhum allati ilaiha yaqsidun wa nahwuha ya ummun. Kata Syekh bahwasanya di antara hikmah Allah, Allah menciptakan manusia untuk diperintah dan dilarang, dan di antara hikmahnya Allah mengembalikan mereka kepada hari akhir untuk mendapatkan balasan. Itu keadilan Allah. Kenapa demikian? Agar manusia tahu bahwasanya Allah Maha Adil, yang tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah, akan diberikan hukuman oleh Allah. Ini keadilan Allah. Allah mengatakan, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslimin sama dengan mujrimin, orang-orang kafir? Jawabannya tidak apa? Tidak sama. Antara yang saleh dengan yang toleh tidak sama. Ini adalah apa? Keadilan Allah, terutama di hari kiamat. Demikian pula orang yang dolim dengan yang didolimi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan kedoliman tersebut sampai hari kiamat. Makanya kata Rasul, ittaqid dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati dengan kedoliman, karena kedoliman kegelapan pada hari kiamat. Kenapa? Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana alaihissallahu bi ahkami al-hakimin.
Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dari tafsir surat At-Tin. Kita lanjutkan sedikit tafsir surat Iqra. Wahia makiyatun, sama dengan sebelum-sebelumnya. Surat Iqra adalah surat makiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Setelah bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang dia mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ini 5 ayat dari surat Iqra. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Hadis suratu awwalus suwar al-Qur'aniyah nuzulan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Iqra merupakan surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama 5 ayat ini. Kalau kita mau lebih terperincinya, maka silakan baca hadis tentang bagaimana turunnya awal surat ini kepada Rasul ketika Rasul di Gua Hira. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari di kitab Badil Wahyi. Ada kitab atau bab tentang permulaan wahyu. Di antaranya Rasul SAW sebelum diturunkannya wahyu, beliau senang untuk menyendiri di Gua Hira. Yatahannas fi ghari Hira, untuk menjauhkan diri, untuk menenangkan diri dari kebisingan kesyirikan di zaman jahiliyah. Ini mengingatkan juga kita kepada kisah Ashabul Kahfi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, Allah berfirman, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Siapa Ashabul Kahfi itu? Allah katakan mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Kemudian Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Disebutkan oleh para ulama tafsir, mereka kenapa masuk ke gua sampai tadi ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih? Karena mereka ingin menyelamatkan diri mereka dari lingkungan mereka yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan. Mereka rela menghabiskan hidup mereka di gua agar selamat dari tadi kesyirikan, kekufuran ataupun kelakuan jahiliyah. Dan ini sekali lagi juga yang Rasul SAW lakukan ketika di Gua Hira. Meskipun setelah Rasul diberi wahyu, diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tidak pernah lagi Rasul datang ke Gua Hira. Demikian pula para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada syariatnya orang napak tilas sholat 2 rakaat atau semedi di Gua Hira. Sekali lagi, seandainya itu baik, para sahabat yang paling utama untuk melaksanakannya. Bahkan pernah suatu saat Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab ketika berjalan bersama sebagian para sahabat beliau, ketika itu tiba-tiba sebagian orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab berlarian menuju ke suatu tempat. Ketika Umar bertanya apa yang mereka lakukan, kata sebagian orang-orang itu sedang napak tilas di tempat yang katanya Rasul dulu pernah sholat di situ. Maka apa kata Umar bin Khattab? Bihada halakaman kana qablakum. Dengan napak tilas seperti ini, binasalah umat-umat sebelum kalian. Karena apa yang diperintahkan itu ittiba ajarannya Nabi Muhammad SAW, bukan
jelajahi ataupun istilahnya ngalah berkah dengan tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Rasul SAW tersebut, apalagi itu tempat yang sekedar Rasul lewat, Rasul sholat, bukan suatu yang diajarkan untuk dijadikan tempat yang mulia sebagaimana Masjid Haram, sebagaimana Masjid Al-Aqsa, sebagaimana Masjid Nabawi. Itu ada memang dalil khususnya kita mengkhususkan sholat di sana dalam artian beribadah di tempat yang khusus di sana. Salatun fi masjid hada ta'dil alfa salatin fi masiwa illal masjid haram. Salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya 1000 kali lipat. Ini ada keutamaannya, ada dalilnya, ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya tadi Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya tahannas menyendiri beribadah kepada Allah di gua Al-Hira. Setelah itu tidak ada lagi syariat yang beliau ajarkan untuk tadi menyendiri di gua Hira tersebut. Intinya Rasul SAW ketika itu didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ayat-ayat pertama dari surat Iqra ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun Nabi pertama kali menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai diulang-ulang berapa kali oleh malaikat Jibril alaihi assalam. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW memang ummi, buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan di antara hikmahnya bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya apa yang Rasul ajarkan murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Ini juga membantah syubhat orientalis atau yang lainnya yang istilahnya Rasul menjiplak dari ajaran yang lain. Naudzubillah min dalik. Dan juga membantah statement Rasul tidak ummi. Rasul ummi sebagaimana Allah firmankan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang yang ummi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang ummi, yaitu yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya dikatakan di sini fa inna nazat alaihi fi mabadin nubuwah. 5 ayat pertama dari surat Iqra ini diturunkan pertama kali ketika Rasul diangkat menjadi nabi. Itkana la yadri mal kitab walal iman. Karena Rasul tidak tahu apa itu Alkitab, itu Al-Quran, apa itu Al-Iman. Ini seperti dalam pembahasan surat apa yang kita sudah lewati. Rasul tidak tahu mal kitab walal iman. Nah, sekedar murojaah. Ayat apa yang berkaitan dengan ini yang sudah kita lewati? Bismillah. Nah, nggak ada yang ingat. Surah Ad-Duha, yaitu bunyinya wa wajadaka dhalan fahada. Nah, Mas Antum, Rasul SAW Allah katakan dalam surah Ad-Duha, dan Allah mendapatimu dalam keadaan dhalan. Arti dhalan di sini bukan seperti yang dipahami sebagian orang sesat, naudzubillah min dzalik, yaitu Rasul tidak tahu apa itu Al-Quran dan Al-Iman sampai diturunkan wahyu kepada beliau. Kemudian faja'a Jibril alaihissalatu wassalam birisalah. Lalu malaikat Jibril turun membawa arisalah, ajaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sudah kita pahami juga Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Nah, insya Allah ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.